Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para shaimin wa shaimat, jamaah salat Isya dan juga tarawih yang sama-sama kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Dengan karunia yang telah diberikan kepada kita, wajib kita syukuri terus dan kita syukuri yang dengannya Allah menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada kita umatnya, semoga yang senantiasa istiqomah di atas ajarannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam Ramadan yang ke-12 ya? Ke-11 12 nih. Ke-12 ya. Tanpa terasa sudah 10 hari kita lalui. Yang tentunya setiap orang yang senantiasa bersungguh-sungguh menjalani ibadah Ramadan dengan rangkaian kegiatan Ramadan, ibadah lainnya, tentunya akan melihat, mengevaluasi sudah berapa banyakkah. Yang pertama yakni kesungguhannya untuk menjalankan setiap hari di bulan Ramadan. Diperhatikannya yakni pertama salat sunnah, salat tarawih tentunya, dan juga tilawatil Qur'annya tentunya, dan lainnya adalah sedekah. Atau mungkin sebagian saudara-saudara kita sudah meninggalkan amalan Ramadan ini. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa memberikan, mempertahankan ibadah, mempertahankan hidayah kepada kita, yang dengannya kita mampu menyelesaikan semua rangkaian ibadah Ramadan hingga akhir nanti. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba menguak atau menimbulkan atau coba memberi garis bawahi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah manusia terbaik di muka bumi ini, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan suri teladan bagi kita. Di antaranya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bergaul, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjalankan dirinya sebagai kepala keluarga di rumah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan bagaimana dirinya itu berteman kepada kerabat-kerabatnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menuntut ilmu, meningkatkan amal ibadahnya, yang semua pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya yakni sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Seiring dengan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga
telah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Abi Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Rawahu Ahmad. Yang artinya yakni sempurna akhlak seorang mukmin, keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak dan ibu sekalian. Apa sih sebenarnya yang maksud dengan akhlak? Akhlak ya ini pergaulan yang kalau diartikan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sifat spontanitas dari diri seseorang yang dengannya dia berperilaku. Jadi kalau zaman 2022 ini kalau kita melihat, wah, video ini menggambarkan bahwa akhlak seseorang itu baik ya. Padahal belum tentu. Bisa jadi settingan. Bisa jadi sudah disetting sediakan rupa dia berakhlak baik di depan kamera, di depan video dan sebagainya. Yang mungkin yang aslinya realitanya adalah sebaliknya. Jadi secara spontan akhlak seseorang itu bisa kita nilai saat dia tenang atau saat dia sedang marah. Ini akan terlihat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barometernya adalah keimanan seseorang ketika akhlak dia itu baik atau tidak. Jadi kalau akhlak dia buruk berarti keimanannya down, di bawah. Atau mungkin keimanannya tidak ada pada dirinya. Barometernya adalah yang demikian yang Rasulullah SAW sampaikan. Tapi kalau kita melihat secara zahir, bisa saja kita melihat orang itu baik akhlaknya, pakaiannya dia baik kok, itu baru pulang dari sholat Jumat Istiqlal, pakai peci putih, baju koko putih, bawa sajadah, pulang-pulang bawa handphone 5. Ternyata sekelompok tukang copet, dan itu banyak. Sekilas kalau melihat seperti itu, bahkan mungkin banyak beberapa orang yang langsung menilai seberapa besar sifat sosial seseorang ini ketika diminta secara dadakan. Pak, tolong Pak, saya nggak punya ongkos mau pulang. Oh maaf, saya nggak punya uang. Coba minta sama yang lain. Ada mungkin. Kita lihat beberapa konten video ya, itu. Tapi belakangan ini sudah terungkap, wah ada yang minta nih. Biasanya nanti dapat balasan. Dia langsung memberi. Bapak butuh ongkos berapa? Saya butuh ongkos 100.000. Pak, saya kasih 200.000 Pak. Ditunggu. Oh nggak ada yang datang ya kameramen. Biasanya ada yang datang nih. Langsung gantiin 500.000. Ternyata bukan settingan. Orang itu memang kegiatannya atau pekerjaannya adalah meminta. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, akhlak kita adalah cerminan bagi diri kita dan juga cerminan kepada keluarga kita. Suami kita bagi ibu-ibu, istri kita bagi bapak-bapak. Bapak-bapak maupun ibu-ibu, cerminan akhlaknya adalah untuk anak-anaknya. Jadi kalau kita tidak baik, anak kita akan melihat, oh, orang tua saya seperti ini. Pantas kita susah menasehatinya karena dia melihat sosok kita seperti apa. Ketika kita marah, dia melihat, oh, ternyata nggak ada kasih sayangnya. Dikit-dikit marah. Kenapa sih mak dikit-dikit marah? Anaknya protes. Protes karena dia melihat sosok orang tuanya ini pemarah akhlaknya. Dan mungkin saja dia akan menirukan itu. Ketika dia disuruh, belaga-belaga dia tidur. Ketika dia disuruh, belaga-belaga dia tidak mendengar dan lain sebagainya. Alasannya banyak. Anak itu lebih pintar daripada kita orang tuanya. Alasannya banyak. Kenapa? Karena melihat kita sebagai orang tua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika bergaul yang diperhatikan adalah yang pertama adalah lisannya. Karena lisan itu lebih tajam daripada senjata yang bisa menusuk seseorang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW
bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Rasulullah mengajarkan itu. Dan banyak kita saksikan sekarang, entah golongan dari laki-laki dan perempuan, di depan kamera, di depan handphonenya mengeluarkan kata-kata kasar, cacian, makian dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari diikuti oleh anak-anak kita dengan gaya-gaya video dan lain sebagainya. Berarti secara tidak langsung menebarkan akhlak yang buruk di tengah keluarga kita. Ini harus kita waspadai. Bagaimana antisipasinya adalah banyak. Yang pertama yakni Rasulullah SAW itu senantiasa senang ketika jam makan duduk bersama keluarganya. Duduk bersama keluarganya. Bahkan ada dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu mengajak makan, ya, mengajak makan seorang anak. Mengajak makan seorang anak. Ketika itu anak itu langsung mengambil makanan dari tangan kirinya. Rasulullah menasihati ketika itu, "Ya gulam, wahai anak, ya, ambillah makanan itu dengan tangan kanan dan bacalah basmalah." Ini salah satu contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana berakhlak terhadap makanan. Kalau sekarang mungkin lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi aktivitas bagaimana kita membeli makanan. Contoh mungkin banyak seseorang yang beli makan itu dengan cara online, ya, dengan cara online. Ketika dia sudah mesan dan diantar oleh kurir, dia langsung berpikir, wah, saya jadi malas makan ini, di cancel, atau tanpa ada informasi lebih lanjut. Diketok pintunya tidak dibuka, di bel tidak nyaut. Akhirnya kurir tersebut pulang dengan menggantikan biaya pembelian makanan tersebut. Jadi banyak akhlak-akhlak yang perlu kita perhatikan terutama pada diri kita, karena itu akan menjadi cerminan bagi keluarga kita, anak kita, suami kita, ataukah istri kita. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dalam hal yang berhubungan langsung dengan cara muamalah manusia terhadap manusia. Rasulullah SAW pun mengajarkan bagaimana kita ketika membaca Al-Quran yang dengannya kita ibadah. Baca Al-Quran itu ibadah. Tapi ketika ada seseorang juga yang punya hak untuk ibadah di samping kanan kita, depan maupun belakang kita, maka perhatikan bagaimana akhlak Rasulullah SAW itu mengajarkan pada kita. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Al-jahiru bil Qur'ani wal jahiru bi shadaqati, wal musirru bil Qur'ani wal musiri bi shadaqati." Seseorang yang baca Quran dengan cara jahar, dengan cara keras, maka seakan-akan kata Rasulullah dia bersedekah dengan cara terang-terangan. Artinya ada kebaikan, motivasi bagi orang yang ingin melakukan kebaikan dicontohkan dan orang pun ngikut. Dan juga sebaliknya, al-jahiru bis-sulqani wal jahiru bi shadaqati. Barang siapa membaca Quran dengan cara sir, perlahan, maka seakan-akan dia bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan ini juga memberi motivasi bagi orang yang senang dengan berria, melakukan sesuatu itu dengan ingin dipandang seseorang, dinilai seorang, oh hebat ya dia, oh hebat ya ibu ini, oh hebat ya bapak ini, sedekahnya banyak dan sebagainya. Akhirnya dia merasa angku. Iya dong, siapa dulu, saya nggak bisa kalau sedekah itu receh-recehan pulang dari pasar, enggak, pasti uang itu selalu 50.000, 100.000 dan lain sebagainya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan masih panjang perjalanannya. 10 hari sudah berlalu tanpa kita sadari. Yuk kita perhatikan mana ibadah kita yang kita pacu terus. Yang tentunya banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan saum Ramadan, atau mungkin sudah terbiasa di bulan lain meninggalkan sholat. Jadi hal yang wajar, karena Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk berpuasa Ramadan, karena orang yang mempunyai keimanan yang mampu menjalankan saum Ramadan. Kalau tidak ada keimanan dalam diri seseorang, dia tidak akan mampu menjalankan saum Ramadan. Menahan lapar dan haus, emosi banyak di lingkungannya tidak puasa,
pasti berat. Hatta mungkin anak kita yang hanya di rumah, di kamar, dikit-dikit, ma masih lama ya ma masih lama ma, aus nih ma, lapar nih ma, kan capek ma pulang sekolah. Padahal di kamar aktivitasnya. Bagaimana dengan saudara kita yang di pasar, di jalan dan sebagainya? Pasti banyak godaan. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ashr. Ini surat yang sama-sama kita hafal, mungkin anak kita juga sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'arsy, demi masa. Allah ini bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kenapa Allah katakan manusia itu dalam keadaan merugi? Illa, ayat selanjutnya Allah katakan illa, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah katakan kecuali orang-orang yang beriman. Jadi diangkat lagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak merugi. Kenapa? Saat bulan Ramadan dia menjalankan puasa Ramadan, dia tarawih, bersedekah dan sebagainya. Enggak jadi dia orang yang rugi. Wa amilus solihat, dan juga beramal soleh. Kalau sudah punya keimanan pasti mudah beramal soleh. Karena pasti lanjutannya ketika mengatakan orang-orang beriman pasti beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan kepada hal yang kebenaran. Hal-hal kebenaran itu selalu diingatkan. Ini hak lo, ini batil lo, ini benar lo, ini salah lo. Ingat ya nak, jangan seperti itu, salah dan sebagainya. Wa tawassaw bis sabr, dan juga mengingatkan dari hal-hal yang berbentuk kesabaran. Puasa kuncinya adalah sabar. Enggak orang dewasa, enggak anak-anak. Kalau enggak sabar ya udah enggak sabar. Lagi puasa emosi, anaknya dicubit. Lagi nyajiin menu buka puasa, enggak sabar, anaknya gerocekin, anaknya dicubit. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Kuncinya adalah kesabaran. Ketika setelah sahur masuk waktu imsak, adzan, sabar kita menunggu berbuka sampai dengan akhir terbenamnya matahari atau menjelang berbuka. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita adalah tentunya akhlak yang terbaik yang harus kita contoh. Yang dengannya keluarga kita, suami kita, anak kita, siapapun yang akan melakukannya pasti akan berpikir bahwa inilah akhlak Islam. Karena orang tua kami mengajari, karena ibu ayah kami mengajari, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kutum yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat tentunya untuk saya pribadi juga para jamaah sekalian. Yuk sama-sama kita tingkatkan ibadah kita, terutama Ramadan adalah syahrul Quran. Yuk Quran kita baca terus sampai hatam berapa kali mampu kita. Mudah-mudahan dengan demikian ketika keluar bulan Ramadan atau masuk Syawal, enteng kita untuk belajar membaca Al-Quran. Karena kalau Allah sudah beri hidayah, pasti Allah akan kasih jalannya, jalan yang terbaik. Ingat, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kita sadari bahkan mungkin karena kita capek lelah, kita tinggalkan keutamaan itu, kita tinggalkan fadilah itu. Makanya kalau Allah sayang pasti Allah akan ingatkan. Allah akan ingatkan. 1 tahun orang tidak membaca Al-Quran pasti berat lisannya. Pasti berat lisannya, hafalannya sudah banyak pasti akan hilang. Karena pengaruh mungkin kemaksiatan dosa kita yang kita lakukan. Begitu mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.